Paker kabut dan dingin udara yang seakan membekukan sendi menambah keangkeran, serta kewingitan alas Purwo yang tampak masih gelap gulita meskipun sang surya sudah menampakkan dirinya dengan sempurna. Sayup terdengar teriakan-teriakan penuh semangat di antara kicau burung. Seorang bocah sedang berlatih jurus-jurus kanuragan dengan semangat. Dingin udara tampak tidak ada artinya untuk tubuh mungil bocah perempuan yang berusia kira-kira 5 tahun dan sangat fokus. Gerakannya masih sangat kaku, namun semangatnya begitu membara sehingga gerakan kaku yang diperlihatkan sedikit tertutupi oleh kecepatannya yang lumayan gesit untuk anak seusianya. Nini Purwandini tampak serius mengamati muridnya berlatih dengan semangat. Anak ini benar-benar berbakat. Belum juga memiliki kanuragan, sudah bisa menggetarkan persemayaman pusaka tombak Sadewa. Aku yakin dia anak yang pernah diceritakan oleh guruku bahwa suatu saat nanti akan muncul Sri Kandi dengan kekuatan luar biasa. Gumam Nini Purwandini. Andhira, nama bocah perempuan yang sedang berlatih jurus dasar silat, tampak sudah berkeringat hingga baju yang dikenakan tampak basah. Namun dirinya masih belum mau menyerah untuk sekedar istirahat hingga akhirnya Nini Purwandini menyuruhnya berhenti untuk sarapan. Andhira, berhentilah dulu. Mengisi tenagamu dengan sarapan juga sangat diperlukan untuk bisa terus berlatih. Ini Nini sudah merebus singkong dan ayam bakar kesukaanmu. Teriaknya menghentikan latihan Andhira. Dengan wajah cemberut dia menuruti perintah nininya untuk berhenti dan sarapan bersamanya. Meskipun masih kesal karena aktivitasnya diganggu, namun tetap saja dia makan dengan begitu lahap. Nini Purwandini hanya tersenyum melihat muridnya sembari mengambilkannya minum. Temanilah diriku hingga kau siap turun Gunung Ngeger. Suatu hari nanti aku pasti akan menceritakan siapa dirimu yang sebenarnya. Gumamnya dalam hati. Nini, aku sudah kenyang dan akan berlatih lagi. Ingat, jangan ganggu aku, ucap Andhira sambil nyelonong ke halaman rumah. Nini Purwandini hanya tersenyum dan menganggukkan kepala. Andhira kembali berlatih dengan semangat yang lebih membara lagi. Hingga tak terasa sore pun menjemput siang. Andhira segera berhambur ke sungai untuk mandi. Niniku pergi lagi, padahal sudah tua tetapi selalu saja pergi setiap senja menjelang malam. Gerutunya sambil menikmati paharusa bakar yang tampak masih baru selesai dipanggang. Di puncak Gunung Mahameru, tampak Nini Purwandini sedang berbicara serius dengan seseorang yang tampak masih terlihat muda. Ada apa kau mengundangku ke sini? Ada hal penting apa kiranya hingga roh pusaka seperti dirimu sampai memanggilku datang? Ucap Nini Purwandini. Jangan marah dulu Nini. Kamu pasti sudah tahu jika energi anak itu benar-benar berhasil membuatku tertarik dan siap menjadikannya sebagai tuanku yang baru setelah ratusan tahun aku bersembunyi. Hihihi, tunggulah 10 tahun lagi Sadewa. Tunggu sampai Andhira benar-benar berhasil membuka seluruh cakara dalam dirinya termasuk titik cakra aneh yang sangat kuat. Hahaha, baiklah Nini Purwandini, ucap Sadewa dan menghilang begitu saja. Dasar roh pusaka sialan. Kau yang mengundangku tapi malah merat duluan. Teriak Nini Purwandini geram dan langsung berkelebat menuju alas Purwo. Sesampainya di halaman rumah Nini Purwandini, tampak terkejut melihat dalam rumahnya begitu terang benderang. Dia pun segera masuk dan betapa terkejutnya melihat tubuh Andhira memancarkan cahaya begitu terang membuat Nini Purwandini tercengang. Ini tidak mungkin dan ini benar-benar berkah dewata yang tidak semua orang miliki. Dalam usia sekecil ini, cakara 9 akar jua telah bangkit dalam dirinya. Sungguh anak manusia yang mengerikan. Gumamnya lirih. Tak berapa lama cahaya dari tubuh Andhira meredup dan masuk ke dalam tubuhnya. Namun bukan hanya cahaya itu yang masuk, tetapi juga energi alam dari alas Purwo ikut tersedot ke dalam tubuhnya. Nini Purwandini yang merasakan hal tersebut segera bersiaga khawatir terjadi apa-apa dengan muridnya. Namun yang dikhawatirkan malah tertidur dengan pulas sambil melepas gas dengan aroma luar biasa hingga membuat Nini Purwandini tersedak. Hui, sang toloyo bocah sempro dobuo, kentutnya bau bangkai kodok buduk. Ucapnya seraya keluar menghirup udara luar. Akhirnya Nini Purwandini pun memilih tidur di bel-bel yang ada di teras rumahnya karena di dalam masih begitu menyedihkan aroma kentut Andhira. Mungkin dia kebanyakan makan ubi sama paharusa panggang. Pagi pun menjelma dan tampak sedang asyik menggeliatkan badan sambil sekali lagi membuang gas mautnya. Seketika dia dikagetkan teriakan dari belakangnya yang ternyata Nini Purwandini sambil ngoceh tidak karuan. Hari ini kamu ikut Nini ke kota selama 1 pekan? Hitung-hitung libur latihan. Hihihi. Hori, kota itu seperti apa Nini?
Nanti kamu juga akan tahu, Ngeger. Sekarang mandi dan kita berangkat. Ucap Nini Purwandini yang dijawab anggukan gembira Anhira. Setelah semua persiapan selesai dikemas, mereka pun berangkat menuju ke kota yang mungkin akan memakan waktu kurang lebih 2 hari berkuda. Namun dengan kesaktian Nini Purwandini bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 1 hari. Nega, sekarang naiklah ke punggung Nini dan jangan berontak. Apapun yang terjadi tetap tenang ya. Anhira hanya mengangguk dan segera naik ke punggung Nininya, dan dalam sekejap Nini Purwandini melesat dengan ilmu meringankan tubuhnya. Kecepatannya benar-benar sukar diikuti mata biasa karena hanya terlihat seperti kelebatan bayangan yang berlompatan di antara pucuk-pucuk pohon. Tak terasa saat matahari sudah berada di puncak, mereka pun tiba di pinggiran kota. Nini Purwandini pun berhenti di tepian hutan yang berbatasan dengan kota Dimo dan menurunkan Anhira dari gendogangnya. Tak lupa Nini Purwandini menyiapkan 3 kepeng perak untuk penjaga gerbang supaya bisa masuk dengan mudah tanpa pemeriksaan. Mereka pun berhasil masuk dengan mudah dan segera menuju kedai makan langganan Nini Purwandini yang langsung disambut ramah oleh pemilik kedai. Wah, sudah lama sekali Nini tidak berkunjung kemari. Ih, cantik sekali cucu Nini. Sapa pemilik kedai dengan ramahnya. Iya, hampir 2 purnama aku tidak kemari. Ini Anhira, cucu semata wayangku. Sediakan aku makanan yang paling enak di sini dan ingat jangan yang pedas ya, karena cucuku belum bisa makan makanan pedas. Oh iya, satu lagi. Secangkir susu sapi hangat buat cucuku. Pemilik kedai mengangguk ramah dan segera berlalu untuk menyiapkan menu yang dipesan oleh Nini Purwandini. Sementara Anhira tampak terus-menerus mengedarkan pandangannya, tampak kagum dengan suasana di sekitarnya yang begitu ramai, jauh berbeda dengan kehidupan di tengah hutan yang hanya dia dan Nini Purwandini saja penghuninya. Tak lama pesanan mereka pun siap dan segera mereka nikmati dengan penuh rasa syukur. Anhira kembali meminta susu karena merasakan minuman itu sungguh begitu nikmat baginya. Nini Purwandini hanya tersenyum haru melihat kebahagiaan Anhira menikmati susu hangatnya. Sahabat lama dan naga kencana. Dengan senang hati Nini Purwandini meminta lagi 2 gelas susu hangat untuk Anhira. Tanpa menunggu lama pelayan kedai pun memberikan 2 gelas susu hangat pesanan Nini Purwandini, kemudian ikut duduk di samping Anhira yang tampak girang dan langsung meminum susu hangat yang tersaji di depannya. Cah Ayu, 2 gelas susu ini gratis untuk kamu. Ninimu ini adalah teman baik pemilik kedai ini. Jika masih kurang aku akan menambahkan lagi susunya. Ucap si pelayan penuh kasih. Terima kasih Bibi. Nanti aku minta untuk dibawa pulang. Boleh kan Bibi yang baik hati dan tidak sombong? Jawab Anhira manja sambil menatap ke Nini Purwandini. Pelayan dan Nini Purwandini hanya tersenyum dan mengangguk tanda menyetujui permintaan Anhira. Dengan penuh kegembiraan Anhira memeluk si pelayan yang masih remaja seraya mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Sementara Nini Purwandini hanya terkekeh melihat tingkah Anhira yang begitu menggemaskan. Tak berapa lama perempuan yang menyambut kedatangan Nini Purwandini yang ternyata cucu dari pemilik kedai itu Ki Baskoro. Nini dan Anhira ditunggu kakek di rumahnya. Nini tinggal lurus saja masuk ke dalam hutan di belakang kedai. Ucap cucu Ki Baskoro. Tanpa menunggu lama Nini Purwandini segera mengajak Anhira ke rumah Ki Baskoro. Semua pengunjung kedai yang sedari tadi merasa terhibur dengan tingkah lucu Anhira seakan tersihir melihat cara Nini Purwandini pergi. Hanya sekejap mata mereka sudah tidak ada di tempatnya. Para pengunjung yang awalnya hanya menganggap nenek-nenek biasa tampak mengeluarkan keringat dingin dan merasa beruntung tidak menyinggung Nini Purwandini. Dengan ilmu meringankan tubuh yang mumpuni akhirnya mereka tiba di halaman rumah satu-satunya yang ada di tengah hutan tersebut.